Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Rahman. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang definisi UI dan dasar-dasar apa itu definisi dari UI dan cara melatihnya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita lanjut. Jadi apa sih itu UI atau user interface adalah antara user adalah suatu desain yang mencakup dari suatu desain aplikasi, suatu desain software, suatu desain barang. UI itu tidak harus sebuah aplikasi atau website. UI itu bisa seperti ini. UI ini juga bisa disebut sebagai UI. UI itu bagaimana kita memandang suatu barang bagus atau tidak, dan UX itu bagaimana kita memandang barang itu berguna atau tidak. Jika UX itu bagus tapi UI-nya jelek, itu berbeda. Jika di suatu aplikasi UI-nya jelek, UI-nya bagus tapi UX-nya jelek, itu sama saja bohong. Dan jika terbaliknya juga, itu sama saja juga bohong, karena orang melihat barang itu dari luarnya tapi tidak tahu isinya. Tapi kalau orang melihat barangnya udah jelek tapi dia tetap ingin memakainya UX, itu berarti orangnya berbeda. Jadi orang itu melihat barang dari luarnya dulu, terus dia baru melihat isinya, dia fungsinya bagus atau enggak, dia fungsinya menarik atau enggak. Oke, selanjutnya ini adalah yang mencakup dari UI atau dan UX. UI itu mencakup layout, font, visual design, dan color. Layout itu tata letak suatu button, tata letak suatu page, tata letak suatu gambar. Itu adalah layout. Kalau untuk font adalah jenis font, tipe font, bagaimana bentuk fontnya. Itu untuk UI itu font yang direkomendasikan adalah Open Sans, Poppins. Jadi untuk seperti itu adalah untuk yang aplikasi Open Sans, Poppins, yang Roboto, seperti ada juga kabin, ada juga Inter, itu banyak. Ada juga font. Jadi untuk visual design itu biasanya visual design itu seperti mencakup pattern, seperti mencakup seperti apa sih, seperti gambar yang kita gambar sendiri tapi menggunakan pen tool. Visual design itu seperti mencakup ilustrasi, tapi ilustrasi desainer sama UI desainer itu cukup berbeda, karena UI desainer itu membuat suatu aplikasi, bagaimana aplikasi itu menarik. Untuk visual designer atau ilustrasi desainer itu membuat ilustrasi, nanti ada di bidang tersendiri. Oke. Ada warna. Jadi warna untuk di UI itu sangat penting, karena jika suatu aplikasi tidak memiliki warna yang menarik atau warnanya itu terlalu ngejreng, itu menjelekkan citra suatu aplikasi itu. Karena orang suka warna yang berbeda-beda. Ada orang yang suka warna terlalu ngejreng, ada orang yang sukanya warna terlalu simple. Itu berbeda-beda. Jadi saya sarankan untuk memakai warna yang simple saja, karena orang yang menyukai warna jreng itu jarang. Ya, sekarang ada UX. UX itu banyak. Ada user research, user analysis, competitor analysis, user stories. Saya mulai dari user research. User research itu adalah bagaimana orang meresearch dari suatu meresearch suatu aplikasi, tapi dia meresearchnya dengan cara mewawancarai user. Itu biasanya terjadi pada orang yang melakukan redesign. Biasanya user itu yang melakukan user research atau dengan cara mewawancarai atau membuat Google Form. Dan kedua adalah analis. Jadi orang itu menganalisis bagaimana cara membuat itu UX itu atau yang disebut dengan kegunaannya itu menjadi lebih bagus. Jadi definisi UX saya belum jelaskan. Definisi UX bagaimana gunaan suatu aplikasi itu menjadi bagus. Definisi UX adalah seperti bagaimana kelancaran orang membuka suatu website agar website itu menjadi lebih menarik dan lebih bagus. Bagaimana suatu orang membuat suatu website, bagaimana website itu menjadi lebih menarik. Bagaimana suatu orang membuat sebuah benda dan benda itu berjalan dengan baik, seperti mouse ini. Kalau jika user experience jelek, orang mungkin bisa menambahkan seperti gerigi di sini, seperti menambahkan pisau di sini. Itu seperti user experience yang jelek dan tidak berguna kan. Jadi biasanya ada bidangnya tersendiri, ada UX researcher, UX writer,
UX spesialis itu yang menentukan bidangnya tersendiri, bagaimana cara membuat itu bagus dan bisa dipakai sehari-hari. Dan selanjutnya user stories, bagaimana seseorang tuh membuka aplikasi itu, selanjutnya jika dia memencet itu apa yang akan terjadi, dan bagaimana tata letaknya itu terlihat bagus, bagaimana orang itu kelancaran membuka suatu aplikasi itu terlihat seperti kelancaran mengganti bahasa, seperti kelancaran membayar, kelancaran menjaga privasi, itu adalah user experience. Dan UI itu bagaimana mengimplementasikannya dari UX. Jika setelah UX itu melakukan implementasi, setelah melakukan pekerjaannya, UI akan berpikir bagaimana mengimplementasikannya menjadi desain yang bagus. Oke, selanjutnya contoh penerapan UI UX pada website. Jadi UI UX itu ini saya menggunakan contoh dari website traveloka.com. Kalian bisa melihat tiket.com itu juga seperti ini, seperti traveloka.com. Oke, jadi apa yang kalian lihat dari sini? Saya melihat user interface ini cocok karena warna dari Traveloka itu warna biru. Jadi kebanyakan di sini adalah berwarna biru. Dan tampilan ini yang dilihat dalam mata pengguna seperti icon, foto, warna, font, dan lain-lain. Terus juga di user experience, tampilan yang tidak terlihat namun bisa dirasakan ketika menggunakannya, seperti kemudahan memesan tiket, kemudahan mengganti bahasa, kemudahan membayar, kemudahan mencari hotel, kemudahan mencari kereta, kemudahan membooking hotel, kemudahan mencari booking hotelannya. Itu banyak UX user experience dan dipikirkan oleh user experience atau user specialist. Itu user experience specialist itu juga suatu bidang yang harus ditekuni dengan baik. Oke, sekarang adalah produk UI UX design. Dari produk UI UX design ini saya mencakup 3 karena ini berbarang teknologi. Jadi ini yang sangat penting. UI UX design itu sangat dipentingkan dalam teknologi karena UI UX design itu seperti kakak dan adik. Jika kakaknya jelek, adiknya pun jadi jelek. Jika adiknya jelek, kakaknya pun jadi jelek. Tapi berbeda dengan suatu benda. Kalau suatu benda UI-nya itu bagus, tapi fungsinya jelek, itu bohong. Tapi kalau UX-nya bagus, tapi fungsinya bagus, itu bisa saja dipakai oleh orang kan. Oke, selanjutnya adalah software apa sih yang digunakan? Software apa sih yang digunakan dalam mendesain UI UX tuh? Saya membaginya jadi 2 jenis. Ada yang untuk UX designer, ada yang untuk UI designer. Untuk UI designer, biasanya para UI designer menggunakan Adobe XD, menggunakan Figma, menggunakan Sketch, menggunakan Framer, menggunakan InVision, atau juga menggunakan Marvel. Jadi untuk UX designer dan UI designer itu mempunyai aplikasi bernama Zeppelin. Jadi untuk Zeppelin ini ya, jadi setelah UI designer itu membuat suatu desain aplikasi, biasanya UI designer akan mengontak developer untuk melihat apakah desain aplikasi ini bisa diimplementasikan oleh developer. Biasanya si para developer menggunakan Zeppelin agar para developer bisa melakukan prototyping secara langsung. Dan juga ada Overflow ini untuk menulis user stories atau menulis bagaimana sih penggunaan user ini, bagaimana sih cara setelah chat ini akan terjadi apa, chat ini akan terjadi apa dengan cara bagus. Itu biasanya pekerjaan yang di bidang UX designer. Juga ada draw.io atau draw.io, sama saja fungsinya seperti Overflow. Dan juga ada UX Spin, sama saja sudah UX Spin, berarti dia termasuk aplikasi dari user experience. Oke, selanjutnya apa sih profesi di bidang UI UX? Untuk profesi di bidang UI UX ada UI designer, itu seperti mendesain aplikasi, mendesain suatu benda, mendesain suatu aplikasi, mendesain suatu website, mendesain suatu sistem. Itu semuanya dilakukan oleh UI designer atau user interface designer, user antar muka. Dan juga UX designer atau user experience, bagaimana suatu user mendapatkan experience yang bagus dalam menggunakan aplikasi, suatu benda, suatu website, dan lainnya. Ada juga UX specialist. UX specialist itu sama dengan user experience designer, tapi ini ya user experience specialist itu lebih spesialis, lebih senior, lebih senior biasanya. Dan juga di UX researcher. Untuk UX designer kan
setelah UX researcher mendapatkan research-nya, biasanya UX researcher itu menyuruh UX designer bagaimana mengimplementasikannya menjadi tulisan yang bagus. Ada juga UI, setelah UX designer itu mendapatkannya, akan dikasih ke UI designer. Setelah itu baru dikasih ke para developer, dan itu membutuhkan waktu sekitar yang panjang banget. Untuk setelah revisi akan terjadi revisi lagi jika si klien ingin minta lebih, bisa saja dengan revisinya bisa diulang. Ada juga icon designer. UI itu kan mencakup dari seperti ini. Ini ada UI, ini contoh UI. Ini dia akan mencakup ada icon kan. Nah, untuk icon designer itu terkhusus untuk mendesain icon. Dari yang tadi saya bilang, jika UI designer itu banyak jenis, ada icon designer, visual designer, ilustrasi designer, UI designer, ada juga banyak lah, ada juga desain grafis, itu banyak. Biasanya itu terbagi di dalam banyak jenis. Ada juga UX writer. Jadi untuk UX writer itu adalah bagaimana seorang tuh menulis UX-nya itu agar mengimplementasikan lebih bagus. Atau selanjutnya adalah apakah seorang UI atau UX designer itu harus bisa coding nggak sih? Harus bisa coding nggak sih? Sebenarnya sih tidak sih sebenarnya. Tapi kalau bisa itu lebih bagus, karena seorang UI designer itu bisa mencobanya sebelum diberikan kepada developer untuk melakukan prototyping. Tujuannya untuk melakukan prototyping agar developer tidak pusing saat mengerjakan aplikasinya. Selanjutnya, apakah UI UX designer bisa ilustrasi? Jawabannya tidak. Karena tadi saya bilang, UI itu desainer itu bagi menjadi jenis. Biasanya di suatu startup ada UI designer, ada illustration designer, ada juga seperti icon designer, EXD designer, itu banyak juga. Dan biasanya ada juga dari suatu startup menyuruh seorang UI designer untuk melakukan semua banyak jenis, tapi biasanya itu di suatu startup yang tidak terlalu terkenal. Tapi kalau seperti udah Gojek itu dia membagi semuanya menjadi banyak bagian. Untuk UI designer, icon designer, dia membagi menjadi banyak. Oke, selanjutnya adalah saya akan memberikan latihan UI design untuk pemula. Jadi latihan UI design untuk pemula itu menjiplak desain aplikasi. Ini contoh aplikasi yang saya jiplak adalah Pins atau Pinterest. Itu saya menjiplak ya. Itu sangat gampang. Kalian hanya melihat contoh atau nama ATM, amati, keyboard, dan modifikasi. Tujuannya adalah agar orang terbiasa dengan elemen-elemen UI yang ada di dalam design tool. Jadi design tool itu banyak, ada width, ada border, ada font, ada juga circle, ada juga rectangle, itu banyak juga. Selanjutnya adalah desain aplikasi. Desain aplikasi adalah mendesain aplikasi yang banyak dikeluhkan oleh orang, dan biasanya untuk desain aplikasi kalian bisa menguploadnya di Dribbble dan bisa menguploadnya di aplikasi portofolio lainnya. Caranya untuk mendesain aplikasi adalah yaitu sekiranya dilakukan yang sekiranya cari aplikasi yang banyak dikeluhkan oleh banyak pengguna. Biasanya untuk mencari apa yang dikeluhkan, cari yang di bagian bawah Google Play Store. Itu biasanya para pengguna mengeluhkan apa saja di bagian situ, atau kalian bisa membuat Google Form dan menguploadnya di misalkan di YouTube, misalkan di Instagram, misalkan di Google Play Store langsung, atau juga wawancara sumber terdekat. Misalkan saja jika kalian ingin mendesain aplikasi, kalian cari orang yang paling aktif dalam menggunakan aplikasi itu. Biasanya kalian bisa menggunakan form, dan kalian bisa memberikan suatu balance lah, apalah, bisa memberikan suatu seperti uang atau itu. Ini cari referensi aplikasi kompetitor. Jadi seperti Bliss, aplikasi pesan tiket bioskop itu mempunyai banyak kompetitor. Ada Tix.id, Bliss.id, ada juga Gojek yang bisa memesan tiket secara online. Itu juga suatu aplikasi kompetitor. Ada juga Gojek. Kompetitor Gojek adalah
Grab. Jadi jika Grab itu mempunyai aplikasi desain lebih bagus, bisa saja Gojek terbalap oleh Grab. Tapi untuk dari UI designer, UX-nya juga harus bagus. Seperti angka muka Gojek seperti ini, seperti yang kalian lihat, jika kalian menyentuhnya apa akan terjadi? Dia akan mengganti modenya apa, jika kalian mencet ini akan jadi apa, jika kalian mencet ini akan jadi seperti ini. Itu adalah contoh dari penggunaan dari UI designer dan UX designer. Itu adalah contoh dari penggunaan UI dan UX. Oke, selanjutnya adalah meminta feedback. Oke, jangan suka untuk mengupload karyamu di platform portofolio, desain sosial media seperti Instagram. Ada juga Instagram, ada Behance, behance.net, dan juga ada dribble.com. Untuk dribble.com biasanya itu untuk mengupload portofolio, dan Behance itu untuk mengupload portofolio juga. Jadi kalian bisa mengupload portofolio atau mengupload hasil desain seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin itu sekian dari saya tentang UI fundamental chapter pertama. Mungkin itu sekian dari saya. Saya dapat Rahman dari dan Bodispol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.